Wanita ini bertindak bodoh dengan melompat dari lantai atas untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ia hancur karena merasa tak seorang pun percaya dan peduli padanya, termasuk orang yang paling ia harapkan, mantan kekasihnya sendiri. Roni pulang dengan rasa bersalah yang mendalam karena telah meragukan Neha. Kemudian Roni segera mendatangi Suni, yang saat itu tengah berpesta liar. Pertemuan itu berujung pada perkelahian sengit. Ketika Suni berusaha kabur, Roni langsung mengejarnya. Kejar-kejaran pun terjadi di jalanan, menyebabkan kekacauan besar hingga banyak pengendara mengalami tabrakan. Mendapat laporan tentang kerusuhan tersebut, Bahlil segera datang bersama anak buahnya dan menangkap Roni serta Suni. Di dalam sel, Roni berteriak marah, mempertanyakan mengapa polisi justru menangkap orang yang tidak bersalah dan menyindir keras kinerja kepolisian. Mendengar itu, Bahlil mengancam Roni agar diam jika tak ingin giginya rontok. Roni pun tersulut emosi dan menantang Bahlil untuk berduel. Saat pertikaian hampir memuncak, Daiji datang dan menghentikan mereka. Roni kemudian menyatakan bahwa dalang penculikan adalah Suni dan ia memiliki bukti. Mereka pun akhirnya dipertemukan dengan Usman. Usman mengakui bahwa Suni adalah dalang penculikan dan ia menyaksikannya langsung. Ia juga menyatakan siap menjadi saksi di pengadilan, meski sadar akan risiko besar yang harus ia hadapi. Daiji kemudian mendatangi sel Suni untuk menginterogasinya. Namun Suni terus menghina dan merendahkan kepolisian, membuat Bahlil naik pitam hingga menodongkan pistol ke arahnya. Daiji berusaha menenangkan situasi, tetapi secara tiba-tiba Suni merebut pistol Daiji dan menodongkannya. Demi mencegah bahaya yang lebih besar, Daiji terpaksa menembak mati Suni. Roni kembali terpukul. Suni adalah satu-satunya petunjuk yang bisa membawanya untuk menemukan Ria. Di lain kesempatan, Daiji menasihati Roni agar tetap bersabar menghadapi semua cobaan yang menimpanya. Daiji memahami betul perasaan Roni, karena ia sendiri pernah mengalami tragedi serupa. Istri dan anaknya yang masih kecil tewas dalam sebuah kecelakaan. Tak lama setelah itu, Daiji menerima sebuah telepon dan mengatakan kepada si penelepon bahwa ia telah mengirimkan fotonya. Sementara itu, di showroom milik Usman, ia diserang oleh pembunuh bayaran yang dikirim Sekar. Usman dihajar habis-habisan. Roni meminta bantuan Daiji untuk segera memecahkan kasus penculikan ini. Ia juga mulai mencurigai Sekar terlibat. Namun Daiji menegaskan bahwa ia tidak bisa menangkap seseorang tanpa bukti. Terlebih tuduhan itu mengarah pada ayah Ria sendiri. Roni kemudian mendatangi showroom Usman dan terkejut melihat Usman terkapar bersimbah darah. Saat hendak menolongnya, Roni diserang oleh anak buah Sekar. Meski terluka, Roni berhasil menumbangkan mereka semua. Namun sayang, Usman akhirnya meninggal dunia. Secara tak sengaja, Roni menemukan ponsel milik salah satu anak buah Sekar. Saat diperiksa, ia menemukan fakta mengejutkan. Daiji terlibat dalam kasus penculikan tersebut. Pembunuh bayaran yang masih sekarat mengungkapkan bahwa Daiji telah pulang ke rumahnya yang terletak di tengah hutan. Ia juga mengatakan bahwa rumah itu dijaga puluhan tentara bayaran dan Roni pasti tak akan sanggup menembusnya. Namun Roni tak berpikir panjang. Dengan dipenuhi rasa amarah dan dendam, ia langsung bergegas menuju ke rumah Daiji. Di sepanjang jalan, ia sempat dihadang oleh beberapa penjaga, termasuk Sepa.